Jadi saya tetap akan memberikan pengetahuan buat kalian, tapi nanti mungkin akan sangat jarang gitu ya. Oke, kita bahas lagi. Jadi di kapal itu wajib ada pipa udara, pipa isi, pipa sondeng, dan pipa isap. Ada tangki di kapal, dia berbentuk tangki ya, dia bentuknya bisa kotak, bisa segitiga, bisa bulat, bisa setengah bulat gitu. Tapi dia berbentuk tangki, ada dinding-dindingnya dan ada bukaannya segala macam. Nah, dia itu ada satu tangki yang hanya perlu pipa sondeng, tidak perlu pipa udara. Dan sehat-sehat anak-anakku, jadi anak-anak yang sukses ya, berbakti pada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya baik ya. Hari ini sebenarnya ada kuis sih, cuma ya sebelum saya pertanyakan kuisnya, dan nanti mungkin juga akan saya share di TokTok dan IG untuk kuisnya, teman-teman saya ajak berdiskusi dulu tentang bangunan kapal, dan juga ada hal-hal yang mungkin nanti dari diskusi itu akan menjadi pertanyaan ya. Di bangunan kapal ini saya ada gambar-gambar di sini ya. Saya sedang di meja lofting. Meja lofting ini udah sering saya jelaskan gunanya untuk apa meja lofting ini. Meja lofting ini yaitu berfungsi untuk kita membuat gambar kapal itu dengan skala 1:1. Kalau di sini gambar ini skalanya itu bisa 75, bisa 100 gitu ya. 1:100, 1:75. Artinya apa? Kalau 1:100, 100 meter yang dia ada di ukuran real kapal itu, kita gambarkan di sini cuma 1 meter. Ya, kita gambarkan di sini cuma 1 meter. Sebentar. Nah, kita kembali ke skala tadi. Di sini ada skala 1:75. Ya, 1:75. Tuh. 75. Tuh 1:75. Artinya kalau ada barang 1 cm di sini, itu artinya dia 75 cm di aktual kapalnya. Nah, di sini meja lofting ini berfungsi untuk kita menggambarkan ukuran 1:1. Kalau misalnya panjang kapal ini 30 meter, ya, panjang kapal ini 30 meter, maka di sini kita juga gambar sepanjang 30 meter. Kalau lebar kapal ini 9 meter, maka kita bujak panjang lebarnya kita gambar 9 meter. Nah, itulah fungsi dari meja lofting ini. Dan kalian kalau bisa seperti Pak Herman itu bisa melakukan lofting, bisa membuat potongan-potongan, karena lofting ini juga berfungsi nanti kita akan buat potongan di sini. Kayak ini 1650 dari Centerland. Ya, itu kita buat potongan di sini ada apa aja. Kemudian Centerland section itu ada apa aja. Lalu kita buat potongan-potongan di sini ya, 2400 mm dari baseline. Kemudian ada forecastle deck, potongan-potongannya itu seperti apa, itu di meja lofting ini. Dan untuk buat konstruksinya itu mereka patokannya ke meja lofting ini. Nah, di video kali ini mungkin saya lebih fokus ke diskusi ya. Jadi ada salah satu syarat, karena banyak syarat ya, saya sebutkan salah satu saja, yaitu tangki-tangki ini. Tangki-tangki di kapal ini ada di sini ada fresh water tank. Kalian mungkin tidak jelas melihat ya. Itu ada fresh water tank. Kemudian di belakang ini ada fuel oil. Lalu di sini ada engine cooling ya, ada engine cooling. Tuh, engine cooling, tapi karena ini tidak boleh berdekatan antara engine cooling dengan fuel oil ini, maka di sini kita ubah menjadi nomor 3 fuel oil tank di sini. Engine coolingnya di sini terpisah oleh skat tangki oli kotor gitu ya. Mana? Ini skat oleh tangki oli kotor. Jadi di sini dan di sini tidak boleh dipakai untuk engine cooling ya. Kemudian di sini ada fuel oil juga, dan di sini ada water ballast ya. Ini bisa diisi, bisa tidak karena dia balas ya, seperti itu. Kemudian di belakang ini ada water ballast juga yang kita namai dengan after peak tank ya, after peak tank itu.
Nah, tangki-tangki ini di kapal itu aturannya harus ada dipasang beberapa perlengkapan. Ya, contohnya, misalnya saya ambil ini aja, satu potongan melintang. Nah, ini ada 3 buah tangki. Ini di frame 34 ya. Frame 34 itu dia berada di sini. Di sini tertutup ya, sebentar. Frame 34 itu dia berada di sini. Ini 35, ini 34 di sini. Nah, berarti ini adalah tangki fuel oil tank nomor 2. Kanan, tengah, kiri. Ini. Ya. Dia ada floor, ada siku ya, ada siku lambung, ada siku sekat, ada siku deck, segala macam ya. Ada siku deck. Nah, di sini ada 3 buah tangki. Ada 3 buah tangki. Yang mana tangki ini ya, tangki ini nanti akan ada pipa isi. Pipa isi, misalnya kita isi, ada pipa isi di sini. Nah, pipa isi. Ya, pipa isi. Itu pipa isi ya. Semuanya ada pipa isi. Nah, ini. Ada pipa isi. Ya. Ini juga ada pipa isi. Ini ada pipa isi. Nah, gunanya apa pipa isi itu? Karena dia ini namanya fuel oil tank, FOT, FOT, FOT. Pasti kita perlu mengisi tangki-tangki ini ketika kapal mau berlayar. Nah, ini nanti dihubungkan ke satu manifold ya. Ada satu manifold. Nah, ada satu manifold, ada valve. Nah, ini diisi dari luar. Nah, seperti ini. Ya. Itu diisi karena kita mau berlayar ya, supaya kapal bisa berjalan ya, kita perlu ada BBM seperti kendaraan pada umumnya. Diisi, ada pipa isi. Kemudian ketika kita mau ngedok ya, ketika kita mau ngedok atau misalnya kapal berjalan kita perlu suplai ke tangki harian, maka di sini ada pipa hisap, pipa suction ya, suction, ada pipa hisap ya, berfungsi untuk ngisap pipa ini, tangki ini atau cairan ini ke daily tank yang nantinya akan dipakai untuk konsumsi bahan bakar, untuk supaya kapal bisa berjalan dengan normal kita perlu konsumsi bahan bakar. Nah, ini ada pipa hisap di sini. Nah, ketika kita ngisi dan kita hisap, karena tangki ini tertutup, dia memang ada manhole ya, ada manhole di sini, ada manhole di sini, ada manhole di sini. Dia itu nanti harus ditutup, kedap, ya, kedap. Maka tidak ada aliran udara atau tidak ada pergantian udara ya. Kalau kita ngisi tangki ini dengan cairan atau BBM itu, maka tangki ini wajib dikasih pipa udara. Semua tangki wajib dikasih pipa udara ya. Ini juga wajib dikasih pipa udara. Tuh. Wajib dikasih pipa udara, ini juga wajib dikasih pipa udara. Sorry Rek ya kalau ngomong saya agak belepotan ya. Tapi kalian paham ya. Jadi ada pipa isi, ada pipa hisap. Nah, untuk isi dan hisap supaya dia tidak terjadi vakum dan pressure, karena kalau ada benda tertutup yang kedap, kemudian kita isi cairan, tadinya benda itu berisi udara, maka untuk menggantikan udara itu dengan cairan, udara perlu kita keluarkan, sehingga kita perlu namanya adanya apa? Kita perlu benda yang namanya pipa udara. Nah, ini. Jadi ketika kita isi, udara bisa keluar lewat sini. Ketika kita hisap, udara juga akan masuk menggantikan cairan yang ada di dalam tangki ini, gitu ya. Ya, itu. Jadi ada pipa isi, pipa hisap dan pipa udara. Fungsinya yaitu tadi untuk menggantikan pergantian ini tadi antara cairan dan udara, supaya tidak terjadi vakum dan pressure yang akan mengakibatkan dia mungkin deformasi atau apa. Makanya wajib ada pipa udara seperti itu. Ya, itu adalah wajib. Nah, untuk mengetahui muatan, jadi misalnya ini ada tangki, kita mau ukur ada berapa sih muatan atau cairan di dalam tangki ini, kita perlu ukur. Nah, untuk mengukurnya kapal itu harus dilengkapi dengan pipa sounding. Ya, pipa sounding. Tuh, pipa sounding. Oke. Nah, untuk mengukur pipa sounding ini kita akan masukkan sounding tape, kemudian kita ukur ketinggian cairannya. Pipa soundingnya kita kasih lubang-lubang, udah pernah saya jelaskan di video tentang sounding pipe gitu ya. Lubang-lubang supaya udaranya bisa masuk, bisa tergantikan di sini. Ya, bisa rata antara permukaan di dalam pipa dengan permukaan cairan di luar pipa. Nah, kita perlu ada namanya pipa sounding. Ya. Jadi semua tangki harus ada pipa sounding. Pipa sounding. Nah,
harus ada pipa sounding untuk tangki-tangki yang berisi cairan. Bahkan ada tangki void yang wajib dikasih pipa sounding, yaitu seperti double bottom, void tank, cover dam, pokoknya semua tangki. Jadi kapal-kapal yang berawak itu semua tangki harus dikasih pipa sounding, ya. Jadi ada pipa isi, pipa isap, pipa udara, dan pipa sounding. Oke. Jadi paham rek ya apa yang saya sampaikan. Sebenarnya saya sudah mau berhenti memberikan pengetahuan buat kalian di YouTube, di TikTok, di Instagram. Tapi ya itu. Sudahlah ya. Kita lanjutkan saja misi kita dari awal. Jadi saya tetap akan memberikan pengetahuan buat kalian. Tapi nanti mungkin akan sangat jarang gitu ya. Oke, kita bahas lagi. Jadi di kapal itu wajib ada pipa udara, pipa isi, pipa sounding, dan pipa isap. Ya, itu. Ada pipa-pipa itu. Nah, yang menjadi kuis, bukan kuis ya. Nanti kalau kuis kalian nanya hadiahnya. Siapa itu? Bang Mariadi lagi di belakang tuh. Ya, kalau kuis nanti kalian akan menanyakan hadiahnya gitu. Jadi bukan kuis ini, tapi ujian lah ya, ujian buat kalian. Jadi di kapal saya persempit lagi ya. Jadi tadi itu ada pipa isi, pipa isap, pipa udara, dan pipa sounding. Saya persempit lagi ke pipa udara dan pipa sounding. Ada tangki di kapal, dia berbentuk tangki ya, dia bentuknya bisa kotak, bisa segitiga, bisa bulat, bisa setengah bulat gitu. Tapi dia berbentuk tangki, ada dinding-dindingnya dan ada bukaannya segala macam. Nah, dia itu ada satu tangki yang hanya perlu pipa sounding, tidak perlu pipa udara. Tapi ada satu tangki yang juga hanya perlu pipa udara, tidak perlu pipa sounding. Nah, kira-kira apa yang ada di kapal itu? Ya, kalau tadi kan saya sebutkan ada beberapa komponen yang harus ada di tangki: pipa isi, pipa isap, pipa sounding, pipa udara. Ya, ada 4 ya. Nah, ini ada tangki di kapal yang dia itu hanya cukup pipa sounding, tidak perlu pipa udara. Dan ada satu tangki lagi, dia hanya cukup pipa udara, tidak perlu pipa sounding. Kira-kira apa ya? Diskusi ya. Debat tetap pakai adab. Ya, sudah ketemu jawabannya. Kalau kuis itu biasanya kan kita tunggu seminggu, 2 minggu, tapi enggak apa-apa ya. Saya tunjukkan sekarang pipa apa yang hanya tangki apa yang hanya perlu pipa sounding, dan tangki apa yang hanya perlu pipa udara, tidak perlu dua-duanya. Kita bahas pelan-pelan di video berikutnya aja lah ya, nanti saya tunjukkan. Tapi kalau sudah ada yang menjawab dengan benar, ya tetap akan saya jelaskan untuk teman-teman supaya bisa lebih paham gitu ya. Jadi kira-kira di kapal itu ada satu buah tangki yang hanya perlu pipa udara, tidak perlu pipa sounding. Ada juga tangki yang hanya perlu pipa sounding, tidak perlu pipa udara gitu. Ya, kita bahas di YouTube nanti, dan videonya ini juga lengkap di YouTube, kalian bisa nonton. Ya. Ya wes rek, itu saja video kali ini yang cukup singkat dan mudah-mudahan bisa tetap menambah pengetahuan buat kalian, terutama adik-adik yang sedang sekolah di perkapalan dimanapun ya di Indonesia ini, karena banyak sekali perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada jurusan teknik perkapalan. Bukan hanya teknik perkapalan, pelayaran, pokoknya yang berhubungan dengan kapal lah. Kalian bisa ya mungkin menonton video saya, bisa memberikan sedikit gambaran pengetahuan, atau mungkin kalian yang baru masuk bisa ada gambaran, oh ternyata di kapal itu seperti ini, oh ternyata di kapal itu seperti itu. Bahkan itu untuk orang umum ya, orang umum yang tidak ada hubungannya dengan kapal sama sekali. Ya udah ya, itu saja video kali ini, dan sehat-sehat anak-anakku, jadi anak-anak yang sukses ya, berbakti pada orang tua dan ayah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.